yang menemukan nisab dan kewajiban zakat mal, misalnya zakat tijarah, yaitu 1 tahun dan 1 nisab, zakat emas 1 tahun dan 1 nisab, walaupun belum mendapatkan 1 tahun, tapi sudah 1 nisab, diperbolehkan untuk takjil, untuk mengeluarkan terlebih dahulu. Kemudian zakat fitrah itu diwajibkan untuk setiap orang muslim yang merdeka atau hamba dan orang-orang yang wajib diberi nafkah. Jadi wajib mengeluarkan zakat untuk pribadi dan untuk orang-orang yang wajib diberi nafkah. Yang sudah barang tentu kita harus tahu siapa orang yang wajib diberi nafkah, tapi yang maksudnya diberi nafkah wajib, dan orang-orang yang ini menjadi tanggung jawab kita untuk memberi nafkah tidak hanya zakat fitrah, tapi setiap hari bagi ketika membutuhkan, yang mana kewajiban memberi nafkah kepada kerabat ini sangat banyak tidak dipahami oleh masyarakat, yang sehingga tidak pernah memperdulikan nafkahnya kerabat, walaupun dia berkali-kali haji, berkali-kali umroh. Ini menjadi hal yang sangat membahayakan, karena meninggalkan kewajiban hanya demi melakukan kesunatan. Oleh karenanya, dengan singkat kami akan menyebutkan siapa yang wajiban untuk memberi nafkah. Ini ada terjadi perbedaan pendapat di antara mazhabul arba'ah. Pertama, yang jelas yang syarat orang yang diberi nafkah itu harus melarat dan tidak mampu untuk bekerja. Itu kalau anak. Kalau kepada orang tua, pokok yang penting orang tua tidak punya, walaupun mampu bekerja, tidak diperintahkan untuk bekerja, sudah kewajiban anak untuk memberi nafkah. Ini yang perlu diingat. Jadi kalau panjenengan semuanya kaya dan orang tuanya walaupun betul kaya tapi sudah mencukupi 1 hari 1 malam saja, terus orang tua melarat walaupun mampu bekerja, ini kewajiban anak. Kewajiban anak. Jangan sampai takut dengan istri, dan akhirnya tidak pernah memberi kepada orang tua. Itu adalah kewajiban. Nah, demikian, tapi untuk orang tua diwajibkan memberi nafkah kepada anak manakala anak itu melarat, tidak mampu bekerja. Kalau anak itu melarat tapi mampu bekerja, tidak kewajiban orang tua untuk memberi nafkah, suruh kerja saja walaupun melarat. Yang dalam hal ini berarti orang tua boleh memberikan zakat kepada anak atas nama fakir miskin, andai kata anak itu melarat walaupun mampu bekerja, karena sudah tidak menjadi kewajiban orang tua memberi nafkah. Tapi kalau zakatnya anak diberikan kepada orang tua yang melarat atas nama fakir miskin, tidak boleh, karena orang tua menjadi kewajiban anak, kecuali
kalau sama minnya podo melaratnya, ini boleh zakatnya anak diberikan pada orang tua kisahkan anak kalau memang podo melarati. Dalam arti anak juga bisa mencukupi orang tua juga nggak bisa mencukupi anak, itu nanti boleh zakat kepada orang tua zakat kepada anak, walaupun atas nama fakir miskin. Nah, orang-orang yang diwajibkan untuk diberi nafkah itu siapa? Ulama sepakat kalau bapak itu maujud atau kaya atau mampu untuk bekerja, maka diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya dengan sendirinya, karena firman Allah wa alal mauludi lahu rizquhun. Bagi orang yang punya anak wajib memberi rezeki pada anak-anaknya. Tapi kalau tadi pada orang tua sudah jelas. Jadi nafkah anak terhadap orang tua, untuk orang tua yang wajib dikasih nafkah, kalau menurut Imam Malik hanya bapak tok, mbah tidak. Anak tok, cucu tidak. Tapi kalau menurut selainnya Imam Malik, bapak seatas, terus anak sebawah, anak cucu-cucu, jadi termasuk bapak sama punya mbahnya mbah, itu juga kewajiban kita untuk memberi nafkah. Jangan sampai anaknya cukup sementara mbahnya melarat. Kalau memang ada orang tidak punya ayah, atau ada ayah podo melarati, tidak mampu untuk bekerja karena sakit atau sudah terlalu tua, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak itu menjadi kewajiban mbahnya, orang tua di atasnya, jadi orang tua tuanya kalau memang itu kaya. Berarti walaupun kita punya bapak, tapi bapak yang melarat dan baik sugih, mbah kewajiban untuk memberi nafkah, baik mbah dari ayah atau dari ibu kepada anak tersebut. Kalau nanti mempunyai mbah dan mempunyai ibu, ini kewajiban memberi nafkah terbagi menjadi 3. Ibu kewajiban untuk memberi nafkah sepertiga, mbah memberi nafkah 2/3 sesuai dengan warisannya. Terus kalau ada mbah lagi, mbah perempuan dapat lagi kewajiban untuk memberi 1/6 sesuai dengan bagian warisan. Makanya sebenarnya di dalam kewajiban untuk memberi nafkah, tata cara untuk memberi nafkah itu agak sulit. Itu menurut pendapat Hanafiyah. Kalau menurut pendapat Malikiyah, kewajiban nafkah itu hanya anak terhadap bapak terhadap anak, tidak sampai menjalar kepada yang lain. Karena Rasulullah mengatakan kepada seorang laki-laki yang ketika itu mempunyai uang, ya Rasulullah, aku berikan, kau infakkan untuk siapa? Rasulullah mengatakan anfik ala nafsi, gunakan untuk sendiri. Saya masih punya lagi, anfik ala ahlik, untuk istrimu. Saya punya lagi, infakkan kepada khotimmu. Saya punya lagi, anta alamu, kamu lebih tahu. Rasulullah mengatakan semacam itu. Ini berarti menurut Imam Malik, nafkah itu hanya anak dan orang tua dengan anak. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, kalau memang tidak ada ayah atau ada tapi tidak mampu, maka kewajiban nafkah pada ibu.
Karena firman Allah la tudur walidatun biwaladiha wala mauludun biwaladih. Kalau menurut Imam Syafi'i bahwa nafkah niku kewajiban terhadap orang tua ke anak, anak ke orang tua. Jalurnya anak sampai anak, orang tua mbah sampai mbah manjang mbah banyak mbah. Tapi kalau kepada menurut pendapat dari Hanabilah, nafkah itu kewajibannya kepada zawil arham yang mahram, walaupun yang mendapat warisan. Jadi zawil arham yang mendapatkan warisan. Jadi agak ada beda. Di nafkah itu kalau menurut mazhab Hanafi, kewajibannya adalah setiap kerabat yang mahram, baik mendapat warisan atau tidak mendapat warisan. Pokok si mahram, jadi kayak paman dan seterusnya, itu juga kewajiban dilakukan kepada ponakannya kepada paman, sesuai dengan urutan kerabat, dan dibagi sesuai dengan kemampuan. Kalau menurut Imam Malik tadi sudah jelas, bapak dengan anak dengan bapak. Kalau menurut Syafi'i, jalur orang tua kepada anak saja, anak kepada orang tua kepada anak. Cara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang pas, yang agak relevan, yaitu orang-orang mahram kerabat yang mendapat warisan. Umpama itu kaya dan mati mendapat warisan, dan disitulah ketika melarat ya kewajiban memberi nafkah, seperti kakak dan adik. Ini ketika kakak mati meninggalkan harta, kan adik bisa mendapat warisan. Maka ketika kakak melarat, ya adik wajib memberi nafkah. Dan sebaliknya, anaknya paman misanan itu juga demikian. Ketika melarat, ketika kaya dan mati tidak ada waris, sebaliknya kan bisa mendapatkan warisan. Karenanya ketika melarat ya wajib memberi nafkah. Ini imbang. Kalau menurut dari Hanabilah, imbangnya bahwa al-gharam atau tanggung jawab sesuai dengan penghasilan. Karena ketika dia itu kaya, dia bisa mendapatkan warisan. Kalau dia melarat ya otomatis harus ganti, wajib memberi nafkah. Ini sekilas kerabat yang harus dikasih nafkah, dan kerabat yang harus dikasih nafkah inilah yang kita diwajibkan untuk silaturahim dengan harta. Jadi kalau kepada orang tuanya jangan hanya silaturahim datang melulu, tapi yang terpenting adalah membantu kepada kebutuhan orang tua. Kalau nanti kita tidak mampu untuk membantu dengan harta, ya dengan tenaga. Gak mampu dengan tenaga, ya cukup dengan ziarah. Kadang-kadang yang repot malah ziarah gak bawa apa-apa, lalu nanti pulang bawa beras. Wah, ini anak yang beruntung apa anak yang dablek.